Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 9 yang selalu berbahagia. Marilah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang penyebab perubahan sosial budaya. Kemudian pengertian perubahan sosial budaya itu sendiri menurut Selo Sumarjan adalah merupakan perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan pada suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai, sikap, dan pola perilaku kelompok dalam masyarakat. Faktor-faktor penyebab perubahan sosial budaya ada dua macam. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri. Faktor internal terdiri dari yang pertama adalah perubahan penduduk. Penduduk adalah orang atau warga yang mendiami suatu tempat atau wilayah. Perubahan penduduk berarti bertambah atau berkurangnya penduduk dalam suatu masyarakat. Hal itu bisa disebabkan oleh adanya kelahiran, kematian, namun bisa juga karena adanya perpindahan penduduk, baik transmigrasi maupun urbanisasi. Yang kedua adalah penemuan-penemuan baru. Penemuan-penemuan baru itu terdiri dari yang pertama discovery, yang kedua invention, yang ketiga innovation. Faktor internal yang ketiga adalah pertentangan. Adanya pertentangan atau konflik dalam masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial dan kebudayaan. Pertentangan dapat terjadi antara perorangan, orang per orang dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Yang keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi di dalam tubuh masyarakat itu sendiri. Perubahan dapat terjadi karena adanya pemberontakan oleh kekuatan-kekuatan dari dalam masyarakat terhadap kondisi yang telah mapan. Sebagai contoh adalah adanya revolusi Prancis yang merupakan pemberontakan masyarakat kelas bawah yang tertindas terhadap kekuasaan kerajaan yang bertindak sewenang-wenang. Penyebab perubahan sosial budaya yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar masyarakat itu sendiri. Faktor eksternal ini terdiri dari satu, bencana alam, yang kedua, peperangan, yang ketiga, pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Bencana alam yang terjadi di masyarakat akan mengubah segala bentuk struktur dan juga sistem hidup yang direncanakan. Contoh dari bencana alam antara lain ada banjir, gunung meletus, tsunami, gempa bumi, dan lain-lain. Faktor eksternal yang kedua adalah peperangan. Peperangan dengan negara lain dapat menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang sangat besar baik pada lembaga kemasyarakatan maupun struktur masyarakat. Negara yang menang perang biasanya akan memaksa negara yang kalah untuk tunduk dan takluk menerima apa yang diinginkan oleh negara pemenang, termasuk juga menerima kebudayaannya. Peperangan yang melibatkan negara satu dengan negara lain dapat menyebabkan perubahan yang sangat mendasar. Contoh, ketika bangsa Indonesia mengalami penjajahan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945, maka terjadi perubahan sosial budaya di aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Faktor eksternal yang ketiga adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial dan budaya. Hubungan yang dilakukan secara fisik antara dua masyarakat mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan pengaruh timbal balik, artinya masing-masing masyarakat mempengaruhi masyarakat lainnya, tetapi juga menerima pengaruh dari masyarakat lain. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain itu antara lain yang pertama adalah difusi. Difusi yaitu suatu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari orang atau masyarakat ke orang atau masyarakat lain. Contoh, masuknya internet ke sekolah-sekolah, masuknya budaya asing pada masa kolonial Belanda. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain yang kedua adalah akulturasi. Menurut
Kuncoroningrat, akulturasi merupakan proses yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing yang berbeda sedemikian rupa sehingga unsur kebudayaan itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan sendiri. Contoh, bangunan bergaya Belanda. Bangunan bergaya Belanda di beberapa gedung pemerintahan. Salah satu cirinya adalah adanya pintu utama dan pilar utama yang berukuran besar. Yang kedua adalah Masjid Agung Demak, merupakan hasil akulturasi antara budaya Islam dan budaya Hindu. Terdapat beberapa arsitektur bercorak Hindu, namun tetap tidak meninggalkan fungsi utama masjid itu sendiri. Yang ketiga adalah musik dangdut, merupakan hasil perpaduan musik India dengan musik Melayu. Ketika mendengar musik dangdut, kamu masih mendengar gaya musik India dan gaya musik Melayu. Hal ini menunjukkan akulturasi tidak menghilangkan kepribadian kebudayaan asli. Jenis pengaruh kebudayaan masyarakat lain yang ketiga adalah asimilasi. Asimilasi adalah proses pertemuan dan percampuran dua kebudayaan atau lebih yang menghasilkan budaya baru. Contoh, cara pernikahan di banyak agama merupakan hasil asimilasi dari praktik agama yang dianut dan budaya tradisional setempat. Yang kedua, kaligrafi. Dikenalkan para pedagang dari Arab yang masuk ke Indonesia, kemudian ditiru oleh seniman Indonesia, akan menghasilkan sebuah karya baru kaligrafi Arab Indonesia yang khas dan indah. Demikian penjelasan tentang penyebab pengaruh perubahan sosial budaya. Tetaplah semangat dan selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.